Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Chingun, saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 0447792116. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk mengerjakan tugas praktikum kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Mari kita langsung saja masuk ke soal yang diberikan ya teman-teman. Sebenarnya soal ini hampir sama seperti dengan tugas pertama, di mana kita membuat sebuah menu makanan dengan sebuah codingan Java, dan tapi kita tidak boleh menggunakan kode pengulangan seperti for atau while, gitu, teman-teman, atau for each atau the while seperti instruksi pada tugas kedua ini kita boleh ya teman-teman menggunakan pengulangan. Dan juga pada saat kali ini kita diminta ada perbedaannya, itu kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana pada sebuah restoran makanan gitu ya teman-teman. Nah, saya bacakan ke soalnya teman-teman. Di mana pertama kita harus membuat input menu restoran, di mana ada data menu makanan dan minuman beserta harganya dalam bentuk array ya teman-teman. Gitu. Nah, jadi pada saat pemesanan juga ada program yang memungkinkan kita pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar yang kita berikan sebelumnya, dan apabila daya terbatas hingga pelanggan melakukan input selesai gitu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu kita menghitung total biayanya dari item-item dari harga yang kita buat pada daftar. Kemudian ini ada total biaya itu dengan ditambahkan biaya pajak 10% dan juga ada biaya pelayanan 20.000 ya teman-teman. Dan juga ada diskon dan penawaran khusus hampir sama dengan yang seperti pada tugas 1, di mana diskon 10% jika total keseluruhan pesanan lebih 100.000, dan juga ada penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman bila pesanan melebihi 50.000. Kemudian ini akan muncul pencetak seluruh pesanan dari total yang kita berikan tadi. Kemudian ada manajemen menu aplikasi, di mana program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pemesan dan menu untuk pengelolaan menu makanan ya teman-teman. Terus ada menu baru, mengubah harga, dan juga menghapus menu restoran. Dan selanjutnya ada juga navigasi untuk mengubah atau menambahkan data menu makanan tersebut. Nah, tersebut kemudian juga kalau misalnya sebelum dieksekusi terdapat informasi dalam layar monitor, gitu ya teman-teman. Nah, pengelolaan ini ada kata ya atau tidak untuk manajemen menu aplikasi tersebut. Oke, setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana codingan yang saya buat pada tugas kedua ini, program berbasis desktop. Untuk menghemat waktu akan saya jelaskan secara singkat ya teman-teman. Yang pertama di sini kita membuat package Java. Pertama kita mengimpor ya teman-teman, yang dimana ada java.text decimal format untuk mengatur format dari tampilan harga makanan nanti. Kemudian ini ada import java.util.arraylist, di mana kita akan membuat array pada data menu makanannya, dan juga ada java.util.scanner sebagai pembaca nanti, sebagai pembaca umpan nanti. Gimana? Pertama saya membuat kelas menu ya, di sini ada sebagai subclass ya teman-teman, seperti yang pada soal tadi, di mana ada nama, kategori itu saya buat dengan string, dan juga harga saya buat dengan double, dan juga ini adalah public menu atau sebagai data bacaannya teman-teman, di mana string ada nama, double harga, string kategori. Oke, kemudian kita masuk ke main classnya teman-teman, di mana ada namanya public class tugas 2. Ini kan package-nya tugas 2, jadi namanya itu ya teman-teman, nama kelasnya itu tugas 2, tugas underscore 2. Pertama ada yang namanya static arraylist, menu, daftar menu sama dengan new arraylist. Jadi ini saya membuat sebuah array, data array dengan menggunakan nama daftar menu ya teman-teman. Nah, yang kedua ini ada static scanner sama new scanner, supaya data inputan tadi akan masuk ke data scanner ini. Langsung saja ke public static void main string. Di sini saya membuat pertama itu ada inisialisasi menu, yang dimana akan saya buat pada berikutnya teman-teman ya, yaitu ada static void inisialisasi menu. Nah, jadi pertama-tama saya pengulangan di mana adalah while true. Ini seakan-akan sebuah program aplikasi ya teman-teman, di mana saya membuat program aplikasinya itu munculannya itu seperti ini. Yang pertama-tama saya nambahkan nama aplikasinya itu adalah food hall atau pemesanan makanan teman-teman ya. Food hall, mana pertama ada opsinya 1 sampai 4, di mana yang pertama terlihat menu, kedua pesan makanan atau minuman, dan ketiga manajemen menu atau kita untuk manage aplikasi ini, dan keempat itu keluar dari aplikasi ini. Dan juga akan muncul pilihan menu, pilih menu 1 sampai 4 ini.
Dan pilihan ini kan satu angka 1 sampai 4, maka saya buatnya integer ya teman-teman, untuk masuk ke data pilihan. Nah, kemudian scanner dot next line. Ini ada pembacaan nih, next line itu sebagai, kalau next integer kan ini untuk ini ya teman, pembacaan integer. Next line ini untuk pembacaan string atau satu karakter kata. Nah, sebenarnya kita penggunaan switch case di sini, di mana switch pilihan. Jika pilihan itu case pertama akan lihat menu ya teman-teman, di mana opsi pertama itu lihat menu, maka dia akan pilih ke case-nya itu tampilkan menu. Ini ya teman-teman, akan masuk ke sini. Kemudian case kedua, pesan makanan atau minum ini akan masuk ke proses pemesanan. Yang ketiga, manajemen menu akan masuk ke manajemen menu. Dan yang keempat itu keluar ya teman-teman. Maka saya buat seperti ini. Akan muncul kata foothold. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Kalau ini untuk supaya lebih rapi ya teman-teman, saya buat tampilan ke garis ke bawah gitu, break. Nah, jadi dia akan muncul return atau kembali ya teman-teman. Kalau selain di 4 pilihan tadi ini, maka akan muncul pilihan tidak sesuai, silakan pilih lagi. Berikutnya kita akan masuk ke inisialisasi menu, di mana data menu ini saya buat dalam bentuk ini ya teman-teman. Pada subclass tadi, yang dimana ada di sini ada nama, ada harga, dan juga kategori, yaitu makanan dan minuman. Di sini saya membuat daftar 44 ya teman-teman, ada 4 makanan dan juga 4 minuman. Di sini saya bikin masuk ke dalam daftar menu ya teman-teman. Di sini data array, data menu dot add new menu, sama dengan di sini ada 4 makanan yang harganya bervariasi 25.000, 17.000, 20.000, dan 15.000. Kemudian di sini ada yang namanya private static final decimal format sebenarnya ini decimal format ini untuk membuat format rupiah ya teman-teman, dan juga format titik 0,00 di belakang ini saya buat. Nah, ini akan, karena saya menggunakan format ini, maka saya buat di sini teman-teman, dimana ini sebenarnya ada yang persen itu juga biasa dipakai kalau logika aritmatika itu sebagai sisa bagi, tetapi jadi di sini akan muncul daftar menu ini for menu sama dengan daftar menu gitu teman-teman. Maka data itu akan masuk ke data pesanan. Kemudian juga ada data jumlah pesanan, ini digunakan sebagai data integer. Jadi ini itu posisinya tidak sama dengan 2, maka dia akan muncul format tidak sesuai, silakan coba lagi. Kemudian kita masuk ke data di mana persyaratan itu ada diskon ya teman-teman. Di mana play diskon, publik static double, diskon double total cost gitu teman-teman. Dari total cost ini, jika melebihi 100.000 maka dia akan dikali 0,1, dikarenakan diskonnya 10% gitu teman-teman. Kemudian dia akan return total cost gitu balik. Kemudian di sini ada prinsip lagi, di mana ada string sebagai pesanan, in jumlah pesanan, dan double sebagai total cost gitu teman-teman. Jadi ini setelah pesanan yang kita inginkan, misalkan contoh pesanan itu 2 menu makanan, maka di sini akan langsung terhitung gitu ya, 2 gitu teman-teman. Pesanannya apa, jumlahnya tadi 2, gitu, ini totalnya berapa. Nah, di sini ada perhitungan karena dikarenakan kita berikan pajak 10% lagi. Oke, maka akan saya jalankan saja sebagai contoh program yang saya sudah buat. Nah, pertama dia akan muncul ini teman-teman, daftar aplikasi, data aplikasi. Yaitu ini nama aplikasi Foothold, dan ada pilihan 1 sampai 4. Maka jika saya pilih 4 keluar, dia akan muncul seperti ini. Foothold, terima kasih, sampai jumpa lagi gitu teman-teman. Seperti yang kita buat pada default ya teman-teman. Ini system.out kalau pilihan menu. Kalau kita buat, jangan contoh kita ketik 5, maka dia akan error ya teman-teman. Pilihan tidak sesuai, silakan pilih lagi. Ini jadi karena kita menggunakan penggunaan default, maka kita bisa langsung return ya gitu ya teman-teman. Otomatis contoh saya mau buat lihat menu. Nah, dia akan muncul daftar menu seperti yang kita buat sebelumnya. Daftar menunya ini teman-teman ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kenapa tiba-tiba ada strip? Di sini strip itu dikarenakan kita membuat ada 4 makanan dan juga ada 4 minuman. Contoh, saya ingin melakukan manajemen menu. Oke, akan muncul pilihan manajemen menu, tambah menu, harga menu, dan hapus menu. Contoh, saya ingin kembali. Nah, maka dia akan balik lagi ke menu awal. Tapi saya akan mencoba ini teman-teman. Saya ingin melakukan ubah harga. Sekarang nomor menu yang ingin diubah harganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh, saya ingin mengubah harga ST tawar ya teman-teman. Ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Masukkan harga baru untuk, nah dia akan langsung ya teman-teman muncul ST tawar gitu.
ada data yang ingin kita ubah. Nah, di sini ada plus menu ya teman-teman, nama plus dia akan kebaca di sini. Kita ganti jadi harganya 5.000. Kita enter saja, harga berhasil diubah, maka kita akan lihat kembali dan kita lihat menu lagi apakah sudah berubah. Nah, jadi sudah berubah ya teman-teman, di harga SC Tower tadi yang pertama itu 4.000 menjadi 5.000 sekarang. Oke. Kemudian kita buat contoh manajemen menu. Saya ingin melakukan tambah menu. Masukkan nama menu, contohnya yaitu teh tawar hangat. Masukkan harganya. Masukkannya 3.000 ya teman-teman. Kategorinya itu adalah minuman ya. Nah, menu berhasil ditambahkan. Kita kembali lagi. Kita lihat menu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ini sudah 9 menu ya teman-teman setelah saya tambah menu tadi. Oke, berikutnya saya ingin melakukan pilihan menu. Saya hapus lagi ya menunya teman-teman. Masukkan nomor menu yang ingin dihapus. Apakah Anda ingin menghapus teh tawar hangat? Ya, tawar hangat berhasil dihapus. Itu ya teman-teman. Hapus menu data menu. Kalau ini jika tidak ada. Itu berhasil teman-teman ya 4 menu yang kita buat ini. Kita langsung saja membuat ke lihat menu. Maka menunya itu akan balik ke awal ya teman-teman. Hanya ada 8 menu makanan. Kita lakukan pesanan makanan. Masukkan pesanan nama sama dengan jumlah. Atau selesai untuk selesai ya teman-teman. Contoh saya ketik selesai. Tidak ada pesanan yang dilakukan karena tidak ada data yang kita masukkan. Oke. Contoh kita mau pesen ayam bakar Madura sama dengan 4. Nah, terus saya mau pesen lagi es teh manis sama dengan 2. Oke. Contoh saya buat ada kesalahan es jeruk 2. Nah, format input tidak sesuai teman-teman karena formatnya itu nama sama dengan jumlah. Oke, es jeruk sama dengan 2. Ini kita ketik selesai. Jadi dari total yang tadi kan kita pesanannya ini 4 ayam bakar Madura yang harganya tadi ada 17.000, maka total harganya jadi 68.000. Total biaya pemesanan adalah 96.000. Jadi Anda mendapatkan penawaran beli 1 gratis 1 untuk minuman dan kita tidak mendapatkan diskon ya teman-teman. Diskonnya itu 10% itu tidak ada karena belum mencapai 100.000. Nah, jadi total biaya setelah diskon itu 96.000 dan pajaknya itu 9.600 10%, dan biaya pelayanan tetap 20.000, total tagihan kita maka 125.600. Oke, contoh kalau kita buat menunya itu di atas 100.000 ya teman-teman. Kita anggap 5 orang yang memesan makanan ya teman-teman. Nah, maka bebek tadi 25.000 dikali 5 125.000, jus buah 13.000 kali 4 52.000, dan 1 kali es teh manis totalnya 183.000. Ini kita dapat diskon ya teman-teman 10%. Oh, sepertinya saya salah ini. Diskonnya itu 10% malah 164.000. Jadi ini salah ya teman-teman. Berarti kita buatnya 0,9. Coba kita close dulu, kemudian kita run lagi. Karena di sini saya buat total cost dikali 0,9, jadi kebalik. Karena kan tadi 0, diskonnya 10% berarti 0,1. Berarti 0,9 itu yang dianggap di total costnya ini gitu ya teman-teman. Coba ya kita buat pesan makanan. Nah, jadi sama ya teman-teman, dia akan muncul daftar menu juga ya. Dan pesanan namanya bebek papaya dengan 5 es jeruk dengan 5 aja. Selesai. Nah, maka diskonnya itu sesuai teman-teman. Diskonnya itu 16.500 karena 10% dari 165.000. Karena totalnya ini kan 125.000, 5 bebek kepayang dan 5 jeruk itu 40.000.
Total biaya setelah diskon 148 ditambah pajak lagi ditambah biaya pelayanan dan kemudian untuk tagihan jadi 183.000. Jadi ini sudah yang benar ya teman-teman. Jadi terima kasih, sampai jumpa lagi. Berikut adalah bukti pengerjaan tugas kedua praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop yang saya buat. Mohon maaf bila masih banyak penjelasan yang kurang baik. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.